dilakukan 6 kali tiap sesi gitu ya. Jadi, sesi pertama 6 kali misalnya. Nah itu, dalam tiap kunjungan itu kita harus pantau ya. Nah penulisan, pemantauan itu dalam bentuk swab ya. Misalnya dari awal kita sudah tulis itu hasil asesmen kita, anamnesa kita, kemudian, problematikanya sudah kita temukan, kemudian diagnosanya sudah kita temukan, intervensinya sudah kita temukan ya. Terus kedatangan kedua itu penulisannya menggunakan swab ya. Nggak perlu penulisannya nggak perlu detail seperti yang di awal, tapi singkat-singkat saja ya. Nah itu. Jadi yang sering terjadi adalah kesalahan penulisan di A-nya, asesmennya ya. Kalau swab itu subjektif, itu keluhan pasiennya ya, yang di yang dicatat masih apa, bahannya masih apa. Jadi pasien sendiri ya. Kemudian objektif itu hasil dari pengukuran kita, dari pengukuran yang kita lakukan ya, baik status vitalnya maupun pemeriksaan PPGD ya, pemeriksaan khususnya ya, infeksi, palpasi, okultasi dan lain sebagainya itu yang dilakukan, hasilnya ditulis di objektif ya. Kemudian hasil dari rangkuman hasil pemeriksaan dan anamnesa itu dimasukkan ke A-nya ya, asesmennya. Asesmen itu bukan pemeriksaan lagi ya, tapi sudah merupakan sintesa atau rangkuman dari hasil pemeriksaan dan berupa diagnosa ya. Diagnosanya berupa narasi yang kemarin kita udah bahas ya, dan sudah saya share labkasnya ya. Nah itu itu yang dituliskan dalam asesmennya. Jadi jangan sampai nanti dalam praktek masih menuliskan hasil pemeriksaannya di asesmen ya. Memang bahasa Inggrisnya asesmen, tapi di situ asesmen itu adalah saripati atau diagnosa dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan di hari kedua ya, dan seterusnya sampai dengan 6 kali ya. 6 kali itu penulisan swab, kemudian evaluasi akhir, kemudian kalau ada perkembangan membaik ya alhamdulillah ya, kalau bisa diputuskan untuk selesai pengobatannya. Tapi kalau memang belum ada perubahan dari tahap-tahap swab yang kita lakukan, itu kita bisa ngurangin intervensinya ya, perlahan-lahan kalau memang sudah ada perbaikan di tiap kunjungan ya. Nah itu diagnosanya bisa berubah-ubah ya. Jadi fisioterapi itu nggak fix diagnosanya harus gini kayak dokter ya. Tapi tiap tahapan itu bisa berubah sesuai dengan kondisi pasien ya. Misalnya nyerinya sudah berkurang, makanya di plan ya, intervensi plan, perencanaan intervensi itu harusnya terukur. Misalnya untuk mengurangi nyeri dengan skor berapa di awal pemeriksaan ya, di awal pemeriksaan misalnya nyerinya nilainya 6 atau 8 ya, targetnya berapa? Targetnya 0, atau memang kalau nyerinya nggak bisa dikurangi total, berarti minimal bisa berkurang sampai 2 lah ya, 2 atau 3 gitu ya. Memang kadang-kadang masih bisa nyeri kalau digerakkan atau ditekan gitu ya. Tapi aktivitasnya sudah bisa lancar, ADL-nya sudah lancar. Jadi fungsinya secara fungsi pasiennya sudah bisa melakukan aktivitas sehari-hari ya. Itu
Jadi nanti di perencanaan itu harus terukur ya dan bisa dilaksanakan ya. Kemudian plannya apa? Plannya itu adalah intervensi. Intervensi ini ya seperti yang kemarin intervensi yang sudah di ini ya, kalau memang hasilnya itu bagus ya dan bisa diselesaikan di 6 kali pertemuan ya sudah dihentikan. Jangan sampai ada kalian karena pengen duitnya ya diperpanjang terapinya, ini kayaknya perlu 6 kali lagi Bu ya. Padahal sebenarnya sudah selesai ya. Ya, jangan gitu. Kita harus ini ya, kasihan juga pada pasien sudah mengeluarkan biaya, jangan diporotin istilahnya karena dengan keilmuan kita harus bersifat jujur ya. Kalau memang sudah dihentikan, kecuali permintaan pasien sendiri minta ditangani lebih lanjut sampai tuntas gitu ya. Nah, plan ini nanti juga bisa kemungkinan ya intervensi yang nggak berhasil gitu. Makanya evidence base ya, evidence base itu penting sekali untuk penerapan di hasil evaluasi ya. Ya, mungkin di hari ke programnya 6 kali. Di hari keempat ini ternyata belum sama sekali perubahan. Nah, ini perlu dievaluasi, kita harus segera tanggap ya. Apakah memang terapinya nggak cocok ya, apa ada faktor lain yang mempengaruhi. Nah, ini harus kita cari lagi ya secara detail. Oke. Sebenarnya saya ada sedikit paparan, tapi sebenarnya sudah dibahas ya sama kelompok ya. Sudah dibahas sama kelompok. Ini pengertiannya sudah ya. Kemudian apa ya? Nah, ini juga udah dijelaskan tadi ya. Ya, semuanya sudah dijelaskan secara detail ya. Nah, alurnya dia subjektif itu dari hasil wawancara ya, wawancara. Objektifnya itu hasil dari pemeriksaan ya. Jangan nanti hasil wawancara dimasukkan ke objektif ya. Jangan ya. Kemudian A-nya tadi udah saya jelaskan adalah diagnosa analisis dari hasil pemeriksaan dan wawancara berupa simpulan, berupa diagnosis mulai kerangka ICF ya, kemudian disimpulkan. Kemudian susun rencana intervensi ya, kalau perlu menggunakan evidence base ya, menggunakan literatur ya untuk memperbaiki intervensi yang telah ditetapkan. Kemudian saya kira sudah jelas sekali ya seperti ini ya. Studi kasusnya nyeri lutut ya. Pasien laki-laki 45 tahun nyeri lutut kiri saat naik turun tangga ya. Subjeknya adalah pasiennya mengeluh nyeri lutut saat menekuk lutut ini ya. Objektifnya hasil pemeriksaannya adalah ROM fleksi. Ini harusnya penulisannya pakai ISOM ya. Misalnya dalam bidang sakita berapa gitu ya. 0 ya, ekstensinya berapa, 0 kemudian fleksinya berapa gitu ya, berapa derajat. Jadi itu yang harus ditulis kalau di status klinis nanti ya. Kemudian A-nya ya, di sini A-nya singkat masih menggunakan karena ini kemungkinan belum dibawa ke dokter ya. Ini menggunakan istilah sindrom, pain syndrome ya, karena kalau fisioterapi tidak bisa menegakkan diagnosa TEN ya, berdasarkan ICD-10 tapi menggunakan ICF. Kemudian P-nya adalah intervensi ya. Nah, kasus kedua pasca stroke ya.
Sama juga ya, pasien perempuan 60 tahun 3 minggu pasca stroke, ini subjeknya hasil wawancara pasien mengeluh adanya kelemahan lengan dan tungkai kanan ya. Hasil pemeriksaannya MMT-nya nilainya 2 ya. Kemudian koordinasinya menurun, kesadaran menurun ya. Asesmennya ini pakai simple saja ini ya. Tapi harusnya ini panjang lebar ya, sesuai dengan angka ICF. Kalau memang singkat ya, nanti dilihat di kondisi biasanya tiap institusi itu penulisannya ada yang singkat-singkat, ada yang panjang gitu ya. Nanti didiskusikan dulu. Biasanya dokter profesi lain bisa kita lihat dalam penulisannya apakah pasien ke situ agak panjang-panjang atau memang singkat-singkat. Oke, saya kira ini udah saya jelaskan ya. Ada beberapa skenario ya. Skenario ini nanti lihat contohnya, nanti tolong dikembangkan ya. Ini tugas individu ya, nanti tolong dikembangkan. Oke, saya kira itu Bapak terkait dengan dokumentasi fisioterapi dengan swab. Jadi swab ini setelah kunjungan pertama, hari kedua dalam penerapan penata ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Izin Pak, saya izin tanya tugas yang tadi ditampilkan, apa boleh? Suaranya ya? Gimana? Ya, kan ditulis swabnya aja. 5 itu ditulis saja swabnya apa gitu. Dengan skenario kan. Ini kan berupa skenario. Mungkin tiap orang bisa beda gitu dalam menuliskan skenario. Seperti kemarin kalian menuliskan anamnesa kemarin, tugas anamnesa itu kan menuliskan skenario. Ya, nanti tolong dipelajarin aja, ada contohnya itu ya. Yang tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, ini contohnya kan ini nih. Mana tadi? Nah, ini kasusnya. Nanti kalian bisa uraikan S-nya apa, O-nya apa ya. Nah, ini hanya kalian jangan seperti ini, kalian coba uraikan kerangka ICF-nya ya. Dari mulai limitasi activity ya, kemudian body structure, body function, restriksi partisipasi ya, kemudian causanya apa ya. Saya kira cukup ini gampang, simple saja ya, untuk latihan saja. Iya, betul. Ada 5 skenario ini, nanti tolong ditulis paling berapa lembar gitu. Word aja ya, dikirim, dimasukkan ke Google Drive gitu ya.
Yang kemarin analisa sudah ya, hardnya ya. Hard apa? Filenya bukan videonya, filenya. Kan wawancaranya kan ada, kalau main film itu ada skenario-nya. Skenario-nya. Nanti saya coba lihat. Nanti kalau perlu buat kajian ya, filenya. Oke, ada pertanyaan lain? Ya. Ya, nanti sebelum UAS ya. Masih ada waktu kan? Untuk besok pertemuan berikutnya, kalian kan apa namanya tentang kasus ya. Di Google Scholar atau di ya database itu tentang menata itu apa namanya, banyak contoh-contoh kasus ya, yang kasus neuro, ada kasus di studi kasus yang kemarin kalian juga udah paparkan jenis. Nanti tolong cari, misalnya kalau pediatri ya carikan apa namanya contoh studi kasus ya yang sesuai dengan topik yang akan dibahas ya. Nanti di apa namanya analisis ya, sesuai dari mulai anamnesanya ya. Ya, karena nanti di akhir kita akan membahas tentang studi kasus ya. Studi kasus itu ya nanti kalian itu bikin laporan praktek klinik. Laporan praktek itu berupa studi kasus sebenarnya. Presentasi komprehensif yang dilakukan di praktek klinik itu studi kasus kalau nanti dipublik di jurnal. Jadi ini dalam rangka untuk membuka nanti dalam praktek bisa menyusun bahan fisioterapi gitu pasti N menggunakan boolean yang pernah dipelajari ya, sistematika review yang kemarin menggunakan Pico juga bisa untuk mencari artikel yang tepat terkait dengan studi kasus. S-nya itu studi kasus itu ya. Kalau bahasa Inggrisnya ya. Oke, kalau ada pertanyaan bisa saya akhiri. Saya kira udah paham ya, sih gampang sekali. Oh ya, nanti untuk UAS nanti tolong disusun soal-soalnya. Kemarin udah susunnya sampai dengan UAS ya? Yang kelas berapa ya susunnya sampai UAS itu? Belum ya? Ya 10 aja lah ya. Nanti saya pilih yang sesuai gitu ya. Nanti penulisannya ya, terus contoh soalnya dan jawabannya itu cocok gitu ya, tepat gitu ya. Kalau ada bisa saya akhiri? Bisa ya? Nggak ada
pertanyaan lain, terima kasih ya Dede. Hari ini kita telah mempelajari tentang dokumentasi fisioterapi. Alhamdulillah telah selesai, nggak ada halangan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.